Orang yang menemukan seni pedang terbang ini pastilah seorang jenius. Hanya ada satu variasi dari Flying Saber Art ini, yang diberi nama 100 Steps Soaring Sabre. Setelah dieksekusi, pedang akan ditembakkan, dan akan memenggal target dalam jarak ratusan langkah. Itu sangat angkuh, memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, untuk mempelajari keterampilan ini, penglihatan yang akurat dan tekad yang kuat adalah wajib. Selain seni pedang terbang ini, ada juga catatan kultivasi tentang seni pedang yang ditulis dalam buku keterampilan kuno ini. Begitu ya, untuk saber arts, selain angkuh, juga harus lincah dan fleksibel dengan variasi, membuat lawan kesulitan untuk mempertahankan dan memprediksinya. Saya salah paham saat saya berlatih seni pedang Thunder Crash sebelumnya. Saya berasumsi pelaksanaan seni pedang harus cepat, tepat dan kuat, tidak ada lagi. Namun, karena kondisi pertempuran berubah dengan cepat dan tidak terduga, penting untuk mengeksekusi seni saber yang paling cocok sesuai dengan situasinya. Petik 2. Petik 2, petik 2. Sementara Kinnan membolak-balik halaman buku keterampilan, banyak pikiran muncul di benaknya, memperluas pengetahuannya. Namun, bahkan Kinnan tidak menyadari bahwa pada saat yang sama, aura pedang ganas terlihat melayang di sekelilingnya. Adegan itu menarik perhatian Gong Yang yang berdiri di samping. Kedipan terlihat di matanya saat dia berpikir, orang ini memang terlahir sebagai pecandu bela diri. Dia mampu memahami niat pedang hanya dengan basis kultivasi dari alam tempering tubuh lapis kelima, dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tahap 1 dengan pedang. Selanjutnya, niat pedang ini dilepaskan secara tidak sadar. Ini pasti indikasi pemahaman yang lebih baik dan lebih mendalam tentang seni pedang saat Kinnan berlatih seni pedang terbang. Dengan pemikiran ini, Gong Yang tidak bisa tidak merasa sedikit iri. Meskipun Gong Yang dapat dianggap sebagai super jenius dengan nilai martial spiritnya, tidak mungkin untuk meningkatkan kultivasinya hanya dengan membaca catatan kultivasi dari sebuah buku. Kecuali Gong Yang menghabiskan banyak waktu untuk melakukannya, dia akan dapat memperbaiki seni bela dirinya. Sampai sekarang, Gong Yang ingat dengan jelas, pada saat dia menguasai tahap sukses lebih besar dari satu dengan senjata, basis kultivasinya telah mencapai alam tempering tubuh lapis ke-8 jauh sebelumnya. Dia tidak ada bandingannya dengan Kinnan ini di hadapannya. Saat Gong Yang memiliki pikiran acak, dia melihat Kinnan yang sekarang sepenuhnya fokus dan sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Kinnan ini, apakah dia dapat mencapai tahap kesempurnaan satu dengan pedang dengan buku keterampilan ini? Tak lama setelah itu, Gong Yang terkikik dan menggelengkan kepalanya pada pemikiran konyol ini. Perbedaan antara tahap kesuksesan besar dan tahap kesempurnaan satu dengan pedang adalah signifikan. Itu bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam waktu sehari. Dengan kata lain, perbedaan antara tahap kesempurnaan dan tahap kesuksesan lebih besar seperti perbedaan antara batu besar dan semut. Menurut prediksi Gong Yang, bahkan jika itu adalah Kinnan, bahkan sebagai pecandu bela diri yang terlahir secara alami, akan membutuhkan setidaknya 1 bulan kultivasi khusus untuk menguasai tahap kesempurnaan satu dengan pedang. Mungkin Kinnan ini memberi saya terlalu banyak kejutan, membuat saya percaya dia bisa menyelesaikan pencapaian yang luar biasa. Ini menarik. Gong Yang menyeringai dan berjalan menuju salah satu rak. Dia mengambil buku catatan kultivasi dan mulai berkultivasi. Waktu mengalir dengan cepat, 2 hari telah berlalu dengan cepat. Kinnan tetap di tempat aslinya, niat pedang padanya semakin ganas dan semakin kuat, tetapi itu masih jauh dari mencapai tahap kesempurnaan. Selama periode ini, perlu disebutkan bahwa penjaga lantai 3, pria tua berjubah hitam, datang memeriksa situasi sekali. Setelah melihat Kinnan dan Gong Yang sama-sama berkultivasi, dia langsung pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah itu, sebuah pengumuman dibuat di dalam sekte roh mistik. Lapisan ketiga dari perpustakaan keterampilan akan ditutup untuk renovasi, tidak dibuka untuk umum selama 10 hari. Berita itu tidak diterima dengan baik di antara para murid luar dan dalam, karena mereka menyatakan ketidakpuasan mereka. Namun,
mereka hanya bisa menerimanya karena itu adalah keputusan yang dibuat oleh otoritas perpustakaan keterampilan. Apa yang tidak mereka duga adalah alasan lapisan ketiga perpustakaan keterampilan ditutup selama 10 hari adalah karena lelaki tua berjubah hitam itu tidak ingin ada orang yang mengganggu kultivasi Qin Nan. Mengesampingkan lelucon, bagaimana saya bisa menghadapi konsekuensinya jika pembawa lencana Penatua Agung mengamuk setelah kultivasinya terganggu? Qin Nan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar, dia telah mencapai momen penting dari kultivasinya. Dalam 2 hari ini, Qin Nan telah memasuki posisi martial edict, dia telah selesai membaca seluruh buku keterampilan. Alasan Qin Nan masih berkultivasi adalah karena 100 langkah saber terbang dari seni pedang terbang, bersama dengan ekspresi kultivasi dalam catatan, terlalu rumit. Bahkan Qin Nan harus mencernanya selangkah demi selangkah, untuk memahami dasar-dasar keterampilan bela diri. Apakah Anda benar-benar berpikir pengalaman kultivasi seorang kaisar bela diri dapat dipahami dan diserap dengan begitu mudah? Oleh karena itu, Qin Nan sekarang berada di tempat yang sulit. Seolah ada pintu besar yang menghalanginya, dia mengalami kesulitan menerobos pintu untuk menemukan rahasia yang tersembunyi di baliknya, meskipun mencoba yang terbaik untuk membukanya. Hanya setelah terobosan barulah dia akan memiliki sedikit pemahaman tentang catatan kultivasi dan 100 langkah pedang melonjak yang termasuk dalam seni pedang terbang ini. 100 langkah sabar melonjak mengacu pada membunuh musuh dalam 100 langkah. Bagaimana mungkin untuk mencapai kekuatan seperti itu? Itu karena, itu memfokuskan kekuatan seluruh tubuh ke titik yang tepat, memungkinkan pedang terbang memiliki jangkauan 100 langkah. Tidak, 100 langkah sabar melonjak seharusnya tidak sesederhana ini. Petik 2. Bagaimana dengan pengalaman kultivasi ini? Jenius ini terus menyebutkan menjadi halus dengan seni pedang. Itu benar-benar tidak masuk akal. 100 langkah soaring saber skill menakutkan ini berfokus pada keangkuhan, ini tidak ada hubungannya dengan kelancaran. Jika itu masalahnya, aku seharusnya melewatkan sesuatu, tapi apa itu? Petik 2, petik 2. Otak Qin Nan beroperasi pada tingkat tertinggi, tapi tetap saja dia tidak bisa menemukan cara untuk menembus pintu besar di hadapannya ini. Saat itu, sosok manusia kabur bisa terlihat mengambang di belakang Qin Nan. Sosok itu sedikit mengangkat kepalanya, seolah-olah dia melihat lurus ke seluruh galaksi, aura luar biasa terpancar. Roh pertempuran Divine telah muncul secara otomatis. Saat itu muncul, tiba-tiba ada gangguan kilat di benak Qin Nan. Semua pertanyaan di benak Qin Nan, semua misteri, hilang seketika seperti debu yang berhembus, kabut awan telah lenyap, dan semua rahasia yang tersembunyi di dalamnya telah terungkap. Ekspresi gembira langsung muncul di wajah Qin Nan. Saya mengerti, aku mengerti sekarang. 100 langkah soaring saber bukan tentang mengumpulkan semua kekuatan tubuhku menjadi satu titik, itu mengacu pada mata formasi. Mata ini hanyalah sebuah pepatah, bentuk aslinya adalah sabre intenku, yang akan mencakup area dalam 100 langkah jika mata dibuka, membunuh musuh sesuka hati dalam 100 langkah. Haha, masih ada lagi. Catatan kultivasi yang ditinggalkan oleh si jenius tidak berbicara tentang kehalusan, mereka berbicara tentang hati. Pedangnya bisa halus, memutar, ganas, tajam, itu bisa apa saja. Oleh karena itu, niat pedang harus dilepaskan secara bebas dari hati. Hanya jika itu dilepaskan secara bebas, itu akan menjadi niat pedangku sendiri, yang kemudian akan menjadi sikap sebenarnya dari satu dengan pedang. Saat itu, mata Qin Nan yang sebelumnya tertutup terbuka. Gong yang awalnya berkultivasi dengan mata tertutup agak jauh, ekspresinya berubah dan membuka matanya untuk melihat Qin Nan setelah merasakan sesuatu. Setelah melihat sekilas, ekspresi terkejut muncul di wajah Gong Yang. The Sabre Inten memancarkan dari tubuh Qin Nan memiliki penampilan api, terobosan telah menyebabkannya tumbuh luar biasa. Rasanya Sabre Inten lebih kuat dan lebih kuat sekarang. Bagian yang paling penting adalah, di dalam Sabre Inten, sebuah tekad yang tak tergoyahkan,
tegas, dan mengesankan bisa dirasakan. Niat pedang telah mencapai tahap kesempurnaan. Apa, Gong yang menatapnya dengan mulut terbuka lebar, tidak tahu harus berkata apa saat ini. Itu hanya waktu yang singkat 4 hari, dalam periode ini, Qin Nan telah mencapai tahap kesempurnaan satu dengan pedang, hanya dengan buku catatan kultivasi. Kecepatan yang mengerikan, bahkan murid inti Yang Gong yang pernah temui sebelumnya tidak akan bisa mencapai ini. Apakah menjadi pecandu bela diri memberi Anda kekuatan yang begitu menakutkan? Tidak mungkin. Gong yang menarik napas dalam-dalam dan berpikir, bakat bela diri orang ini pasti telah melampaui seorang pecandu bela diri, dan tidak sedikit pun. Saat dia sampai pada kesimpulan ini, tatapan Gong yang ke arah Qin Nan segera berubah, dengan petunjuk yang sangat penting ini. Ketika dia pertama kali melihat lencana Penatua Agung, dia takut dengan latar belakang yang dimiliki Qin Nan. Setelah dia menyadari Qin Nan adalah seorang pecandu bela diri, dia kemudian menghormatinya. Sekarang, Gong yang memandang Qin Nan sebagai lawan yang layak setara dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika Qin Nan menjadi lawan Gong yang sekarang, Gong yang tidak akan memandang rendah Qin Nan hanya karena basis kultivasinya dari alam tempering tubuh lapis kelima, dia akan sangat berhati-hati saat menghadapinya. Namun, Gong yang tidak akan tahu bahwa, di Sekte Roh Mistik, ada juga seorang murid yang telah sepenuhnya ditundukkan oleh Qin Nan setelah melakukan kontak dengannya. Nama murid itu adalah Bai Heng. Karena perbedaan antara Bai Heng dan Gong yang sangat besar, sikap terakhir Bai Heng terhadap Qin Nan seperti seorang budak yang melihat tuannya. Bai Heng sangat terkesan seolah-olah Qin Nan telah menjadi tuhannya, yang tidak berani dia berdosa atau tersinggung. Jadi ini adalah tahap kesempurnaan satu dengan pedang. Qin Nan membuka matanya, merasakan niat pedang yang kuat di dalam dirinya dan mendapati dirinya tenggelam dalam kegembiraan. Setelah itu, dia menemukan Gong yang berdiri tidak jauh dengan ekspresi terhuyung-huyung dan berkata, "Kakak Gong, mengapa kamu masih di sini?" Apa yang terjadi denganmu?" Qin Nan bingung, mengapa Gong yang ini tiba-tiba menatapku kosong. Setelah mendengar pertanyaan Qin Nan, Gong yang segera mengumpulkan pikirannya dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian tersenyum rendah hati dan berkata, "Saya pria yang lugas. Qin Nan, dalam beberapa hari ini, Anda benar-benar membuat saya terkesan. Mulai hari ini dan seterusnya, tolong jangan panggil saya kakak senior secara formal. Karena saya lebih berpengalaman dari Anda, bagaimana kalau Anda memanggil saya saudara Yang?" Qin Nan ragu-ragu sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tentu, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengandalkan saudara Yang untuk merawat saya dengan baik." Selama Qin Nan mempelajari seni pedang terbang, ada dua sosok berdiri di luar pintu masuk perpustakaan keterampilan setiap hari. Kedua orang ini adalah Lin Zixiao dan Mo Li. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang Lin Zixiao, yang dipermalukan di depan umum dan dilarang memasuki perpustakaan keterampilan selama sisa hidupnya, sangat mempengaruhi masa depannya, masuk akal baginya untuk sangat membenci Qin Nan. Adapun Mo Li, dalam pandangannya, karena Lin Zixiao adalah seorang jenius yang ditemukan olehnya, dia dianggap sebagai bawahannya. Qin Nan, semut belaka dengan kultivasi alam tempering tubuh lapis kelima, berani memperlakukan Lin Zixiao seperti ini, bukankah itu dianggap sebagai tamparan langsung ke wajah Mo Li? Selain itu, Mo Li sudah merencanakan untuk membunuh Qin Nan kembali di White Jade Dojo. Oleh karena itu, Lin Zixiao dan Mo Li telah menjaga pintu masuk perpustakaan keterampilan, menunggu kemunculan Qin Nan, agar mereka dapat bekerja sama untuk mempermalukan Qin Nan di depan umum. Namun, meskipun menunggu selama 3 hari berturut-turut, mereka belum melihat Qin Nan. Qin Nan ini, mungkinkah dia tahu kita menunggunya di sini? Jadi dia memutuskan untuk tetap di dalam. Mo Li memiliki tampilan yang tidak menyenangkan. Dia bukan seseorang yang sabar untuk memulai, tetapi membuang-buang waktu dengan menunggu beberapa hari berturut-turut telah menyebabkan dia menjadi pemarah. Ekspresi Lin Zixiao tidak lebih baik, tapi dia tetap diam.
Sementara itu, dua orang terlihat berjalan keluar dari pintu masuk perpustakaan keterampilan, yang berjalan di depan tidak lain adalah Qin Nan. Molly dan Lin Zixiao menemukan Qin Nan dalam waktu yang hampir bersamaan. Gelombang kegembiraan muncul di hati Molly, yang segera maju dan berkata dengan nada mengejek, "Qin Nan, kamu berani keluar akhirnya. Saya akan memberi Anda kesempatan, tapi jika kamu tidak berlutut dan menundukkan kepalamu padaku 100 kali, aku akan memberimu pelajaran." Setelah ini, Molly melepaskan aura yang meledak ke arah Qin Nan dengan kultivasi alam kaisar bela diri. Di sampingnya, Lin Zixiao memiliki seringai jahat di wajahnya. "Sekarang saya dan Molly bersama. Apa gunanya bakat bela diri Anda yang hebat ketika basis kultivasi Anda hanya alam tempering tubuh lapisan kelima?" Qin Nan tercengang. Dia tidak menyangka akan bertemu langsung dengan Molly dan Lin Zixiao saat keluar. Saat Qin Nan pulih dari keterkejutannya, wajahnya menjadi dingin. Awalnya, itu bukan masalah besar antara dia dan Molly. Siapa yang tahu bahwa Molly sengaja menunggunya di luar perpustakaan keterampilan, dan hal pertama yang akan dia katakan adalah memaksa Qin Nan untuk berlutut dan menundukkan kepalanya 100 kali. "Kamu pikir kamu siapa, memaksaku untuk berlutut dan menundukkan kepalaku hanya karena kamu adalah kaisar bela diri, dan murid dari tetua ketiga? Tak termaafkan." Saat Qin Nan hendak membantah, sebuah suara dingin muncul di belakangnya, Gong yang berbicara, betapa kuatnya, meminta seseorang untuk langsung berlutut. "Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki hak untuk melakukannya?" Kata-kata dari Gong yang disertai dengan aura angkuh, itu benar-benar berbeda dari penampilan tenang yang dia miliki saat berinteraksi dengan Qin Nan. Molly dan Lin Zixiao terhuyung-huyung. Mereka tidak mengharapkan seseorang untuk mendukung Qin Nan saat ini. Segera, ekspresi Molly dan Lin Zixiao menjadi dingin saat mereka mengangkat kepala melihat ke arah suara itu. Ekspresi Molly berubah seketika. Lin Zixiao, yang gagal merasakan perubahan itu, tertawa hampa dan berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Saya akan berbaik hati dan memberi Anda nasihat menjauh dari masalah ini. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesal nanti." Petik 2. Begitu Lin Zixiao menyelesaikan kalimatnya, Molly tiba-tiba berteriak, "Lin Zixiao, tutup mulutmu, ini kakak senior Gong Yang." Setelah itu, Molly berjalan dan memaksakan senyum di wajahnya sambil berkata, "Sungguh mengejutkan, kakak senior Gong Yang, kamu juga di sini. Jika dia menghinamu, aku harap kakak senior Gong Yang akan memaafkannya, tolong maafkan dia." Gong Yang memasang ekspresi tenang, yang melirik Lin Zixiao dan berkata, "Molly, tidak perlu untuk itu. Saya hanya seorang murid belaka, tidak ada alasan untuk meminta maaf kepadaku." Wajah Molly menegang. Wajah Lin Zixiao berubah seketika, nada pucat muncul di atasnya. Pada saat ini, bahkan seorang idiot pun tahu bahwa Gong Yang ini memiliki latar belakang yang hebat, jika tidak, Molly tidak akan berbicara dengan nada hormat seperti itu. Meskipun begitu, Lin Zixiao ini berani memarahi murid yang kuat ini. Siapapun akan tahu bahwa, di sekte roh mistik, ada banyak orang jenius. Bahkan jika Lin Zixiao memiliki martial spirit peringkat 9 Huang, yang membuatnya menjadi seorang super jenius, ada banyak orang di sekte roh mistik ini yang tidak mampu dia sakiti. Ini Lin Zixiao. Dia baru di sekte roh mistik, jadi dia masih kurang sopan santun. Saya berharap kakak senior Gong yang tidak akan membuat keributan dengannya. Molly tertawa hampa dan tanpa disadari mengubah topik pembicaraan saat dia berkata, "Oh benar, kakak senior Gong Yang, saya harap Anda tidak salah paham. Kata-kata yang saya katakan diarahkan pada sampah di samping Anda ini, aku tidak sedang membicarakanmu." Dengan kata-kata ini, Molly mencoba mengisyaratkan Gong Yang secara diam-diam, "Apa yang terjadi saat itu tidak ada hubungannya denganmu, jadi tolong jangan ikut campur." Setelah mendengar kata-kata itu, Gong Yang tertawa dingin dan berkata, "Sampah, katamu. Qin Nan adalah saudaraku, siapa yang memberimu hak untuk menghinanya?" "Molly,
Aku tidak akan membuang-buang waktu lagi denganmu, jika kamu berani mengatakan hal lain, atau terus mengganggu saudara Qin Nan, maka kita akan bertemu di aula kehidupan dan kematian. Niat membunuh terpancar, dengan rasa angkuh yang sepenuhnya terungkap dari kata-kata itu. Ekspresi Molly dan Ling Zixiao langsung berubah kusam, seolah-olah mereka baru saja memakan sesuatu yang kotor. Kultivasi Qin Nan ini hanyalah alam tempering tubuh lapis kelima, bagaimana dia menjadi saudara dengan Gong Yang. Qin Nan ini seharusnya menjadi murid baru tanpa ada yang bisa diandalkan. Tidak apa-apa jika Xiao Qingsui menyukainya, tetapi bahkan Gong Yang menjaganya sekarang. Maaf, kami akan pergi sekarang. Meskipun Molly memiliki sikap yang kejam, dia tidak akan berani menghadapi Gong Yang dalam duel di Hall of Life and Death. Akibatnya, dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya dan memberikan senyum paksa, sebelum meninggalkan tempat itu, meraih Ling Zixiao bersamanya. Jika mereka terus tinggal, keduanya kemungkinan besar akan mati karena depresi. Mereka telah menunggu selama 3 atau 4 hari berturut-turut hanya untuk menghina Qin Nan. Sekarang Qin Nan akhirnya muncul, mengapa mereka menjadi yang malu? Setelah menyaksikan keduanya pergi, ekspresi dingin melintas di mata Qin Nan, yang menyatukan tinjunya dan berkata, "Terima kasih saudara Yang, tanpamu, mereka tidak akan menyerah begitu saja." Gong Yang tersenyum dan melambaikan tangannya seolah-olah itu tidak penting dan berkata, "Qin Nan, berhenti bersikap sopan. Saling membantu adalah hal yang biasa karena kita adalah teman. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu dan Molly menjadi musuh?" Gong Yang memasang ekspresi penasaran, berbicara secara logis, Qin Nan hanya murid baru, dan Molly adalah murid batin, bagaimana mereka bisa memiliki dendam satu sama lain? Qin Nan langsung memberitahu Gong Yang apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengarkannya, Gong Yang menatap Qin Nan dengan ekspresi aneh dan berkata, "Kenapa kamu begitu dekat dengan Xiao Qingsui?" Qin Nan tidak menyembunyikan kebenaran, yang langsung menjawab, "Qingsui memberi saya bantuan beberapa kali selama perjalanan di sini, itu semua murni kebaikan." Gong Yang menganggukkan kepalanya tanpa mengatakan apapun, sedikit keraguan terlihat di matanya. "Haruskah saya memberitahu Qin Nan tentang Xiao Qingsui?" Segera setelah itu, ketika Gong Yang ingat Qin Nan memiliki lencana naga ungu bertaring merah, dia tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikirannya. Sementara itu, suara yang menyenangkan terdengar, "Qin Nan, kamu sudah selesai dengan kultivasimu." "Oh, bukankah ini kakak senior Gong Yang?" Xiao Qingsui mendekat dari kejauhan, kali ini dia mengenakan jubah biru. Ujung daunnya tampak seperti kabut, yang membuatnya tampak seperti peri. Namun, ekspresi bingung terlihat di wajahnya yang cantik. Sepertinya Qin Nan dan Gong Yang sedang mengobrol dengan ramah, seolah-olah mereka cukup dekat satu sama lain. Sejak kapan Qin Nan dan kakak senior Gong Yang sedekat ini? "Oh, ini suster muda Qingsui. Saya bertemu Qin Nan di perpustakaan keterampilan, dan kami segera menjadi teman satu sama lain karena kepribadian kami yang cocok. Sekarang setelah Anda di sini, ditambah fakta bahwa saya memiliki sesuatu untuk diperhatikan, izinkan saya permisi." Gong Yang menyatukan tinjunya dan langsung pergi tanpa membuang waktu lagi. Ini menyebabkan Qin Nan sedikit terkejut, mengapa Gong Yang segera pergi setelah melihat Xiao Qingsui. Xiao Qingsui tidak terganggu sama sekali, yang memandang Qin Nan dengan sepasang mata yang berkedip-kedip dan berkata, "Qin Nan, kamu sangat beruntung. Anda masih belum tahu identitas kakak senior Gong Yang, kan? Dia berada di peringkat 10 besar di antara murid-murid dalam, martial spiritnya telah mencapai peringkat Huang kelas 10. Ini sangat kuat." Petik 2. Qin Nan tercengang, meskipun dia tahu Gong Yang kuat, dia tidak menyangka Gong Yang ini sekuat ini. Tidak heran Gong Yang tidak menghormati Molly saat itu, perbedaan antara keduanya sangat besar. "Oke, mari kita kesampingkan itu." Xiao Qingsui berkata dengan nada serius, "Hanya 5 hari tersisa sampai ujian keserbagunaan. Ayo, ikuti aku, Anda harus segera mulai berlatih."
Anda setidaknya harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kultivasi Anda ke alam tempering tubuh lapisan ke-6 dalam 5 hari ini. Petik 2. Setelah mendengar ini, wajah Qin Nan berubah serius juga. Dia menganggukkan kepalanya dan mengikuti Xiao Qingsui tanpa membuang waktu. Prioritas saya sekarang adalah meningkatkan kultivasi saya. Jika tidak, dalam percobaan keserbagunaan yang akan datang, bahkan jika saya memiliki roh pertempuran divine saya, dan tahap kesempurnaan satu dengan pedang, saya masih akan tidak cocok dengan para jenius super dengan basis kultivasi lapisan ke-8 atau lapisan ke-10. Alam tempering tubuh, sekte roh mistik, di dalam tempat tinggal salah satu murid batiniah. Molly dan Ling Zixiao duduk bersama, dengan ekspresi kusam di wajah mereka. Dalam 1 jam terakhir, mereka hampir tidak mengatakan apa-apa, yang menunjukkan betapa muramnya mereka setelah apa yang terjadi sebelumnya. Kakak senior, aku tidak peduli lagi. Ling Zixiao akhirnya angkat bicara, dengan matanya yang merah menyala, memancarkan aura pembunuh. Begitu ujian keserbagunaan dimulai, aku akan menyerang Qin Nan, menyedot darahnya hingga kering, dan memotong tulangnya. Saya ingin dia memohon kematiannya, jika tidak, amarahku tidak akan hilang. Ekspresi Molly berubah, saat dia berkata, idiot. Saya punya rencana sebagai gantinya. Mari berkolaborasi dengan semua jenius di antara para murid baru. Kita semua akan menyerang Qin Nan saat ujian keserbagunaan dimulai, memberinya jaminan kematian. Ling Zixiao terkejut, dan kemudian membantah, bekerja dengan jenius lain. Qin Nan hanyalah sepotong sampah, aku bisa menanganinya sendiri. Molly menatapnya dengan dingin dan berkata, semua murid akan tersebar secara acak di awal ujian keserbagunaan. Apakah Anda yakin bahwa Anda dapat menemukannya? Inilah sebabnya mengapa kita harus bekerja dengan para jenius lain, selama Qin Nan menabrak siapapun dari mereka. Dengan basis kultivasinya yang sampah, dia pasti akan mati. Selain itu, kamu harus mengingat ini, bahkan jika kultivasi Anda lebih kuat dari Qin Nan, Anda harus berhati-hati dan merencanakan ke depan. Tidak ada gunanya jika Qin Nan pada akhirnya dapat melarikan diri. Petik 2. Ling Zixiao menarik napas dengan tajam dan berkata, tapi, mengapa para jenius itu mau membantu kita? Kamu sangat tidak punya otak. Molly menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada dingin, jangan lupa, kamu seorang super jenius dengan martial spirit peringkat 9 Huang. Mengapa murid baru ini menyinggung Anda hanya karena Qin Nan? Mereka tidak berani menyinggung Anda, sebaliknya, mereka akan mengisap Anda. Ini hanya alasan pertama. Kedua, penatua ketiga adalah ayahku. Ketiga, jika kita memberikan manfaat yang cukup, bersama dengan alasan pertama dan kedua, aku tidak perlu mengatakan sisanya. Setelah mengatakan ini, Molly memasang ekspresi kejam, tapi saya berani mengatakan, jika ada 300 peserta dalam uji coba keserbagunaan ini, setidaknya akan ada 270 orang yang akan menerima tawaran kami dan berurusan dengan Qin Nan. Sampah itu tidak punya tempat untuk disembunyikan, kematiannya dijamin. Setelah mendengar kata-kata itu, Ling Zixiao terhuyung-huyung, tetapi memasang ekspresi bersemangat. Qin Nan, dengan plot yang luar biasa ini, harapan apa yang Anda, sepotong sampah, harus bertahan?